Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ada yang tidak masuk? Kita mulai absensi dulu ya, untuk mengecek kehadiran kalian semua. Kelas 10-4. Ariza Najwa, Muhammad Razilia, Muhammad Yuzaki, Muhammad Eka Alfi, Muhammad Yusran, Najwa Aula, Nasya Aulia, Nuriska, Putri Arianti, Muhammad Nur Ibrahim, Sailendra, Selva Mardiana, Sarin Dwi, Siti Midatul, Tegar Indi, Vela, Safia Fadlilita, Irfan Kurnia, dan terima kasih. Sudah siap menerima pelajaran GK hari ini? Saya mau ngecek semangatnya kalian. Kita ucapkan yel-yel SMA Umbul Sari ya. Semua SMA Negeri Umbul Sari. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Stop bullying. Apakah di sini sudah ada yang pernah mendengar kata-kata bullying? Apakah kalian pengertian bullying itu apa? Apa aja? Ada yang tahu angkat tangan? Bullying apa? Sedang saya sudah pernah mendengar bullying. Bullying, ya bullying itu apa? Apa itu? Perundungan, ya. Perundungan bisa. Apa lagi? Apa? Diskriminasi. Ya, bisa. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang materi bullying lebih lengkap. Materi bullying itu meliputi pengertian bullying itu apa, bullying itu ada apa aja, siapa aja pelakunya, yang masuk korban itu siapa. Karena apa? Kadang-kadang kita itu membuli seseorang tidak sadar kalau kita itu membuli. Misalnya, oh kamu itu loh kok pendek, padahal teman-temannya tinggi, itu termasuk kata-kata bullying. Ya, kadang-kadang kita nggak merasa. Karena apa? Ya, karena sudah itu merupakan hal-hal yang biasa. Padahal itu seharusnya tidak dilakukan. Jadi, sekarang mulai bimbingan konsentrasikan tentang stop bullying hari ini, kita diharapkan bisa apa? Bersama kita bisa stop bullying. Ya, supaya bullying itu tidak ada lagi. Apa arti bullying atau perundungan? Nah, bullying itu kita juga disebut perundungan. Tuh, perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.
satu dari kelompok ini mengolok-olok, membuli kelompok yang lain. Ada bullying itu ada di mana aja, di mana saja ada di dunia nyata. Dunia nyata itu yang gimana? Ya seperti ini yang nampak, ini namanya dunia nyata. Ada juga dunia maya. Tidak ada lagi perundungan dan pembulian bersama teman, kelompok, dan di mana saja, baik di sekolah, di rumah, dimanapun belajar, juga tidak membuli lagi atau bullying. Nanti juga untuk pematangan kalian, nanti saya kasih lembar untuk diskusi kelompok, bisa terdiri dari 4 anak atau 5 anak, terus nanti didiskusikan di depan kelas. Selanjutnya, tempat terjadinya bullying. Nah, tuh, kita lihat ada 4. Yang pertama, gambar apa ini? Cyber. Yang kedua, terus ada lagi. Ada lagi. Cyber itu apa? Itu media sosial. Tadi sudah dicontohkan. Ada apa mas media sosial? Itu yang pojokan itu apa aja media sosial contohnya? Kita nantinya. Ada apa? Mulai kita ada apa? Ada TikTok, ada IG, terus kamu ada apa lagi? Kita juga. Kamu punya Facebook? Nah, kamu tahu apa Facebooknya? Jarang. Jarang apa? Jarang berhenti. Oh, jarang buka. Kalian buka tiap hari TikTok ya? Iya. Tapi nggak membuli kan? Nggak membuli seseorang kan? Tetap. Bentar. Selanjutnya ada rumah. Di rumah pun kalian perilaku pembulian itu bisa saja terjadi. Oh, Danu. Tenang aja Danu ya. Itu termasuk bullying karena bullying itu agar kita bisa menyadari. Oh, aku membuli seseorang ternyata tidak tahu Danu, tidak boleh. Ya, itu termasuk bullying. Teman-temannya kalau Danu begitu lagi diingatkan ya. Kenapa? Bullying. Bullying fisik sangat berpotensi membuat korbannya menjadi trauma. Bullying fisik lebih mudah dikenali daripada yang verbal.
Nah ini bahayanya. Kalian mengajar sekolah, kalian misalnya yang laki-laki, jangan sampai tapi ya, ini kan contoh. Misalnya setelah itu ada perempuan wanti di tabnya TV-nya, kalau belajar jangan ya. Apalagi nanti dipegang pinggangnya, jangan, itu termasuk bullying seksual. Di sini tidak ada kan ya yang seperti itu. Kalau sampai ada nanti saya
saksinya itu biasanya ngapain? Apa yang dialami? Mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Apalagi merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Terus dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying dan daripada tugas akademik. Maksudnya apa? Saksinya ada yang membuli, ada yang dibully, temannya yang melihat, loh, kamu melihat saya melakukan ini, nanti dicek, jangan bilang siapa ya, nanti kamu saya pukul, nanti kamu saya apa? Siapa kan biasanya kalau yang membuli itu, yang membuli aja berani, ibu berani membuli, berarti yang saksinya juga berani yang melakukan yang sedemikian rupa. Ya, kasihan kalau menjadi saksi. Jadi di sini semuanya itu jangan dilakukan. Tidak boleh ada pembuli, tidak boleh ada yang dibully, supaya tidak ada saksi dan tidak ada. Kalian itu semuanya sama di sini. Jadi di sini sekolah, dan belajar yang apa yang nggak boleh bertengkar, nggak boleh membuli, ya melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Selanjutnya ada pencegahan oleh anak, mengembangkan relasi atau pertemanan yang positif, berteman yang baik-baik, melakukan hal yang baik kelompok, dan saling menolak. Selanjutnya yang serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Sekolahan pasti sudah ada peraturan itu untuk apa? Diikuti atau dilanggar? Diikuti. Nanti kalau dilanggar mendapatkan sanksi. Tadi misalnya HP-nya disita karena melanggar, tapi kan tidak ikut upacara. Selanjutnya itu membantu teman yang menjadi korban. Nah, yang menjadi korban itu dibantu. Ayo, kamu jangan membuli anak ini, membuli teman saya ini, kasihan. Kita semua di sini berteman, bersaudara. Terus ada saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. Jadi meskipun ada yang tinggi, ada yang agak pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, semuanya itu diterima, semuanya itu sama, ya. Terus melaku dengan yang menjadi korban bullying. Selanjutnya, jika kalian dibully itu harus apa? Harus percaya diri dan harus berani. Selanjutnya, semua bukti bullyingnya itu bisa dilaporkan kepada orang dewasa, teman terdekat kalian atau guru atau wali kelas. Kalau bullyingnya lebih fatal, bisa dilaporkan ke penegak hukum, yaitu kepolisian dalam hal ini. Jangan takut untuk berbicara atau melaporkan. Kalau kalian dibully, diam aja. Nanti yang membuli terus saja harus dilawan, harus berani. Kalian nggak salah, ya. Karena dibully nggak salah kan kalian. Harus berani. Terus berbaur dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan berpikir positif. Misalnya kalau ada temannya, namanya juga anak-anak masa kalian, ya ada yang dibilang nakal. Ya kalian bertemanlah dengan yang nggak nakal, yang baik aja. Yang nakal dan nanti malah yang nakal nggak dapat teman. Nanti sadar, oh saya kok nakal, nggak ditemani, nggak punya teman di sekolah, nggak punya teman di kelas. Nah itu dia berubah sikapnya. Selanjutnya tetap berpikir positif. Tidak ada yang salah dengan diri kalian. Ya, selama kalian tidak merugikan orang lain, tetaplah jadi diri sendiri dan lawan rasa takut dengan rasa apa? Percaya diri. Jadi semua teman harus apa? Harus saling melindungi, saling mengasihi dan menyayangi. Yaitu ada apa? Best friend forever. Apa? Teman apa best friend forever artinya? Teman baik selamanya. Jadi semuanya baik laki-laki, baik perempuan, sama saja. Sudah teman, senang-senang. Masa remaja kayak kalian tuh masa senang-senang ya. Nah, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan tentang bullying.
Silakan. Kerjakan ini apa? Disuruh apa? Disuruh diskusi. Ini pertanyaannya. Ayo. Oh iya. Ini belum ya? Silakan waktunya untuk diskusi 5 menit. Habis itu dipresentasikan di depan kelas bersama kelompoknya. Tidak